Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya dengan Ustazah Septi. Kali ini kita akan belajar matematika tentang bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Nah, selamat menyaksikan videonya anak-anak. Bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 ini. Bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat adalah perkalian berulang 2 kali dengan angka yang sama. Nah, maksudnya gimana? Ini. Nah, bilangan pangkat 2 atau A pangkat 2 ini dibaca A kuadrat sama dengan A dikali A. Perkalian berulang 2 kali dengan angka yang sama. Ini A kali A. Contohnya bilangan pangkat 2, 1 kuadrat berarti 1 kali 1. 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kuadrat 3 kali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya, ini Ustazah tuliskan sampai 10. Nah, nanti ini dihafalkan ya, 1 kuadrat sampai 10 kuadrat. Nah, karena digunakan untuk menghitung akar pangkat 2. Operasi hitung bilangan kuadrat. Nah, di sini ada contoh 9 ditambah 8 dikuadratke dalam kurung dikurangi 11 kuadrat. Nah, kalau ada seperti ini, seperti hitung campur kemarin ya, maka yang dikerjakan yang di dalam tanda kurung dulu. Berarti 17. Nah, kuadratnya masih karena belum dikerjakan. 11 kuadratnya turunkan karena belum dikerjakan. Kalau sudah, sekarang jadi 17 pangkat 2 dikurangi 11 pangkat 2. Pangkat 2-nya menempel pada angka masing-masing, maka dikuadratkan masing-masing dulu. 17 kali 17 dikurangi, ini soal kurang 11 kali 11. Kalau sudah, ini ada perkalian, ada pengurangan, yang dikerjakan perkalian dulu. 17 kali 17, 289, dikurangi 11 kali 11, 121. Terus dikurangi, ketemu 168. Paham ya? Selanjutnya, contoh yang kedua. 9 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Nah, karena ini pembagian maka dikerjakan dulu. Nah, karena ini bilangan kuadrat juga, maka dikuadratkan dulu. Jadinya 9 kali 9 dibagi 3 pangkat 3. 3 kali 3. Nah, kalau seperti ini boleh dikerjakan 9 kali 9 dulu berapa, dibagi 3 kali 3 berapa, boleh. Atau dicorek biar menghemat perhitungan. Caranya gimana? Angka depan dibagi angka belakang. Nih, 9 dibagi 3. Ketemu 3. Dicorek, itu dibagi ya. 9 yang belakang dicorek dengan 3 yang belakang. Ketemu 3. Udah, diamkan dulu. Ya, 15 kuadratnya diturunkan. Setelah itu, angka 3 di atas itu dikalikan. 3 kali 3, 9, ditambah 15 kuadrat itu 15 kali 15. Nah, disitu ada penjumlahan sama perkalian, dikerjakan perkalian dulu. 9 tulis kembali, tambah turunkan, 15 kali 15, 225. Jadi, 234. Selesai. Istimewaan angka 5 dalam bilangan kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Dihafalkan ya. Nah, oh ya anak-anak, ini khusus angka 5 yang di belakang. Angka 5 di depan tidak berlaku. Bukan angka 5 juga tidak berlaku. Jadi selain angka 5 di belakang, kerjakan seperti biasa. 15 kuadrat. Nah, ini menghitungnya mudah, tidak perlu dikalikan. Tinggal kerjakan yang 5 kuadrat dulu. Itu kan 15 itu 1 sama 5 ya. Dikerjakan yang 5 dulu. 5 kuadrat 25. Terus yang angka 1 diapakan? Nah, di atasnya diberi angka setelah 1 2 atau kakaknya 1 itu 2. Nah, 2 dengan 1 itu kalikan. Tulis di depan ya. Nah, jadilah 225. 65 kuadrat. 5 kuadrat kerjakan dulu. Kakaknya 6, 7. Kalikan. 4.225.
Nah, ini 105 kuadrat. 5 kuadrat kerjakan dulu. Nah, ini depannya itu 2 angka 10, maka kakaknya 11 dikalikan. Nah, 11.025. Nah, ingat itu hanya untuk yang belakangnya 5 saja ya. Sekarang kita belajar akar pangkat 2. Akar merupakan kebalikan dari bilangan kuadrat. Nah, pangkat 2 itu juga memiliki kebalikan, seperti halnya perkalian, kebalikannya pembagian, penjumlahan, kebalikannya pengurangan. Akar juga memiliki kebalikan, yaitu bilangan kuadrat juga memiliki kebalikan, yaitu akar. Di sini Ustazah kasih bilangan kuadrat dulu, 3 kuadrat sama dengan 9. Maka kebalikannya adalah, nah akar itu diberi simbol itu, centang ada ekornya. Akar 9 sama dengan 3. Nah, kalau kita tahu bilangan kuadratnya, mencari akarnya itu mudah. Misalnya, akar 64 8, karena kita tahu 8 kuadrat 64. Bagaimana dengan angka yang besar? Nah, tidak mungkin kan kita menghafal bilangan kuadrat. Nah, kalau bilangannya besar ada caranya. Perhatikan contoh selanjutnya. Menghitung akar pangkat 2. Akar 144. Ditulis kembali 144, dari belakang diberi titik. Nah, sebanyak 2 angka. 44 kasih titik. Nah, setelah itu ada angka depan dan angka belakang. Angka depan 1, angka belakang 44. Setelah itu, kita tuliskan yang sudah dihafal tadi, 1 kuadrat sampai 10 kuadrat. Nah, setelah itu kita kerjakan. Nah, sekarang kita bekerja di angka belakang dulu. Tadi angka belakangnya kan 44. Kalau angka belakang diambil 1 angka saja, 4. Nah, sekarang kita cari di tabel yang berwarna pink ini yang angkanya 4 atau belakangnya 4. Nah, ini sudah saya kasih tanda merah ya. Nah, 4 sama 64. Nah, yang atas 4 itu miliknya 2, berarti nanti belakangnya 2. Yang bawah 64 miliknya 8. Nanti belakangnya 8. Ini nanti ada 2 kemungkinan jawaban anak-anak. Yang belakangnya 2 atau 8. Sekarang yang depan. Angka depan dipakai semua, yaitu 1. Nah, kalau angka depan tidak dilihat belakangnya lagi ya. Tidak dilihat 81, tidak. Tapi semuanya. Kita cari yang angka 1. Oh, ada. 1 atas sendiri. 1 miliknya 1 kuadrat. Maka depannya 1. 8 juga 1. Jadi kemungkinannya 12 dan 18. Nah, bagaimana memilih 2 kemungkinan ini? Nah, 12 atau 18. Kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengah diperoleh dari 12 dan 18 merupakan sepuluhan. Maka nilai tengahnya nanti juga sepuluhan. 12, 18 depannya 1. Nilai tengahnya depannya juga 1. Belakangnya selalu 5. Berarti nilai tengahnya 15. Nah, setelah itu 15 dikuadrat ke. Caranya seperti tadi. 25, kakaknya 1, 2, 225. Kemudian dibandingkan. 144 dibanding 225 itu kecil. Maka kita pilih dari 2 kemungkinan tadi yang kecil. Maka jawabannya 12. Nah, contoh selanjutnya. Akar 2025. Sama, kita tuliskan. Kita letakkan titik dulu dari belakang 2 angka. Ketemu angka belakang 25, kita ambil 5. Yang belakangnya 5 cuma 1. Yaitu 25 miliknya 5. Berarti ini cuma 1 kemungkinan, nanti langsung ketemu. Nah, sekarang lihat yang di dalam akar nih, yang depan warna hijau. Itu ada angka 20. Kalau angka depan dipakai semua. Nah, sekarang kita cari 20 di sini. 1, 4, 9, 16, 25. Loh, kok tidak ada angka 20? Berarti angka 20 itu sembunyi anak-anak. Sembunyi di mana? Nah, di antara 1 dan 4 ada sembunyi angka 2, 3. 4 dan 9 ada sembunyi angka 5 dan seterusnya. Nah, 20 sembunyi di mana? Nah, sembunyi di sini. Di antara 16 dan 25. Ya kan? Di antara 16 dan 25 kan ada angka 20. Nah, kita beri tanda, berarti sembunyi di antara 16 dan 25. Kalau sudah, nah kita di antara 2 angka ini pilih yang kecil.
yang kecil yaitu 16. 16 miliknya siapa? 4. Nah, 4 ditulis di depan, berarti ketemulah 45. Paham ya? Contoh selanjutnya, menghitung akar pangkat 2. 4489 sama dari belakang 2 angka. Nah, ketemu 44 dan 89. Angka belakang kita lihat di tabel. Nah, yang belakangnya 9, 3, dan 7. Maka kemungkinannya nanti 3 dan 7. Angka depan 44. 44 sembunyi di mana? Di antara 36 dan 49. Maka diambil yang kecil 36. Maka di sini 6, di sini 6. Angka tengahnya, nah ini 60-an, berarti nanti juga 6. Depannya 6, belakangnya selalu 5. Berarti 65 angka tengahnya. 65 dikuadratke, ketemu 25, kakaknya 6, 7, jadi 4225. Terus dibandingkan, oh ternyata 4489 lebih kecil, lebih besar dari 4225. Maka ini lebih besar. Kalau besar dipilih yang besar juga. Nah, maka jawabannya 67. Paham ya? Nah, sekarang operasi hitung akar pangkat 2. Nah, akar 625 ditambah akar 4489. Akar 625 dicari dulu. Ketemu 25 ditambah akar 4489 sudah dicari di depan ya. Ketemunya 67 kemudian ditambah 92. Kalau ini belum dicari, dicari dulu. Akar-akarnya dicari dulu masing-masing. Baru dijumlahkan. Yang ini akar 2000 ditambah 25. Nah, kalau ini 2000 dan 25-nya di dalam satu akar, maka dijumlah dulu. Nah, akar 2025. Akar 2025 kita hitung, ketemunya 45. Nah, gitu ya anak-anak. Pelajaran menghitung bilangan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Kerjakan worksheet-nya. Tetap semangat belajar, tetap semangat beribadah, dan jaga kesehatan. Nah, jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.